Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama karena Allah memberikan kita nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat berupa hidayah, keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat ke-185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang ketika dulu hidup di dunia mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka Allah tidak akan pernah menerima agama tersebut, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat nanti dia digolongkan sebagai orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, ketika kita dilahirkan di dunia ini dikehendaki oleh Allah mendapatkan hidayah, petunjuk, diberikan keimanan, ketakwaan di dalam hati kita untuk senantiasa istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah, maka itu adalah suatu keberuntungan yang besar, suatu anugerah yang tidak ada bandingannya di dunia ini. Kemudian yang kedua, kita bersyukur kepada Allah karena kita senantiasa dijadikan sebagai hamba-hamba yang disibukkan dalam masalah ibadah, dalam masalah ketaatan. Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan, wa min alamati suktila ayus bilau bima la yanfaq, yang artinya apabila Allah itu tidak suka dengan hambanya, maka Allah akan menghendaki dia disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Mahbumul mukhalafahnya atau logika terbaliknya, kalau misalnya Allah nggak senang dengan hamba-hambanya yang dijadikan dia sibuk dengan perkara yang bermanfaat, maka sebaliknya apabila Allah senang dengan hamba-hambanya, maka hamba tersebut akan dijadikan sebagai hamba-hamba yang senantiasa sibuk dalam masalah ibadah, sibuk dalam masalah ketaatan, sibuk berbuat baik dan sebagainya. Oleh karena itu, ketika kita ini dalam kehidupan kita, waktu kita, kesibukan kita lebih banyak dalam hal kebaikan, maka sungguh itu adalah suatu kenikmatan. Kemudian yang ketiga, kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita ini dijadikan sebagai hamba-hamba yang senantiasa suka mencari informasi atau mencari ilmu. Dan kondisi ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, maka sungguh Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Maka pada kesempatan di pagi hari ini kita sejenak untuk merenung ayat-ayat Allah, kita mempelajari ayat-ayat Allah, dan mudah-mudahan dengan perenungan itu menghasilkan ilmu dan pemahaman. Makanya Allah memberikan sebuah ungkapan, ya, melalui lisan Rasulullah SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang hidupnya dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan dipahamkan dalam masalah agama. Jadi kalau dulu awalnya tidak ngerti jadi ngerti, dulu awalnya tidak tahu jadi tahu, dulu awalnya tidak paham menjadi paham tentang perkara-perkara agama, dan perkara itu karena dia paham, karena dia tahu, dan karena dia mengerti, sehingga akhirnya dia menjadi selamat dalam urusan kehidupan dunia dan akhirat. Maka itu adalah kehidupan yang baik.
Maka Allah menjadikan agama ini landasannya ilmu. Makanya kalau kita ini dikehendaki oleh Allah sebagai hamba-hamba yang senantiasa suka menuntut ilmu, maka itu adalah suatu anugerah yang luar biasa. Baiklah ma'asyiral muslimin, itu sebagai mukadimah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas satu permasalahan di mana kalau kita melihat trennya sekarang ini banyak orang itu yang stres, Pak. Karena tingkat kesulitan hidup manusia itu begitu tinggi sehingga banyak sekali muncul kejadian kriminalitas meningkat dan sebagainya. Pertama karena memang situasi ekonomi mungkin yang tidak baik sehingga banyak orang itu menjadi putus asa. Oleh karena itu ada sebuah pembahasan yang disampaikan oleh praktisi kedokteran. Bahasanya menurut para dokter kualitas hidup manusia itu tergantung dari dua hal yang utama. Jadi yang pertama adalah pola pikir. Jadi pola pikir ini termasuk perkara yang besar karena dia mampu mempengaruhi kualitas imunitas seseorang. Sehingga ketika kita ini mempunyai pola pikir yang baik, yang positif, maka imun itu akan berangsang dengan baik. Sebaliknya ketika seseorang itu mempunyai pola pikir yang negatif, maka kualitas hidupnya, kualitas kesehatannya akan menurun. Yang kemudian yang kedua adalah tentang pola makan. Ya, jadi kalau tadi pola pikir, maka pola makan. Pola makan itu kalau tidak diatur, maka seseorang itu akan mendapatkan derajat kesehatan yang rendah. Dan agama ini sudah memberikan sebuah aturan, makanan itu tidak hanya halal, tapi juga harus thayyiban. Makanya ketika seseorang itu makan, belum tentu itu makanan itu baik untuknya. Tetapi ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, maka pada pembahasan kita pada pagi hari ini kita akan fokus tentang bagaimana membentuk pola pikir yang positif. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kenapa agama kita yaitu Islam ini sangat memperhatikan tentang pola pikir yang positif ini? Kalau misalnya kita mempelajari beberapa tafsir dari ayat-ayat Al-Quran, maka kita dapati ada semangat di dalam ayat itu untuk mengajak kita itu mempunyai pikiran yang positif. Setelah saya merangkum ada beberapa ayat, salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 185. Kebetulan ayatnya ini cukup panjang, tapi di situ ada satu penggalan kalimat yang mengatakan yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah itu menghendaki kemudahan, dan Allah itu tidak menghendaki kesulitan untuk hambanya. Jadi walaupun surat ini ada di surat Al-Baqarah dan berbicara tentang konteks tentang puasa, tetapi Allah mengatakan bahwa sesuatu dalam kehidupan ini jangan dibuat sulit. Karena apa? Karena Allah menjadikannya mudah. Nah, kadang-kadang membuat sulit itu kan karena bingkai pikiran kita sendiri. Melihat masalah kehidupan, ya, masalah sosial, atau mungkin kadang-kadang kita ini nggak usah jauh-jauh. Kadang-kadang sak jamaah ya, ada orang yang mungkin tidak sesuai karakternya, nggak sesuai dengan kita. Kadang-kadang itu bikin sumpek. Ini gimana cara menghadapinya? Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bahwa segala urusan itu, kalau mindset pikiran kita dibuat mudah ya mudah, kalau dibuat sulit ya sulit. Oleh karena itu, terutama dalam kehidupan ini, Allah pasti akan menguji hambanya, menguji dengan segala sesuatu. Misalnya mungkin dengan rasa takut, atau mungkin rezekinya dibatasi dan sebagainya. Tetapi ketika kalau kita memahami bahwasannya konsep agama itu mudah, maka kita pasti akan merasa mudah menghadapinya. Makanya di dalam ayat yang lain Allah itu memberikan sebuah motivasi. Jadi memberikan sebuah motivasi kepada kita. Misalnya tentang ketika kita ini diuji dengan urusan yang pelik, urusan yang sulit, Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh." Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan pasti Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Jadi intinya di sini Allah memberikan pelajaran kepada kita, hidup itu pandanglah dengan mudah, jangan dipandang dengan kesulitan. Intinya ketika seseorang itu diberikan, atau mungkin diri kita diuji dengan sesuatu yang tidak enak, maka ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, jangan pernah kita sebagai manusia mencoba untuk mengatasi masalah itu. Nggak akan bisa, nggak akan mampu. Tetapi Allah mengatakan, mendekatlah kepadaku, bertakwalah kepadaku, tingkatkan iman dan takwamu, maka aku akan memberikan jalan keluar untukmu. Aku akan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka, dan aku akan memberikan jalan, memberikan kecukupan atas segala keperluanmu. Makanya kalau kita melihat sinetron-sinetron religi, Pak, ya, kadang-kadang kalau ketika ada seorang yang curhat kepada seorang ustadz, ya, mungkin masalah hidupnya, masalah kesulitan dan sebagainya, sang ustadz itu mengatakan bertakwalah kepada Allah, karena dengan bertakwa itu akhirnya apa? Menjadikan segala sesuatu urusanmu menjadi lebih mudah. Makanya ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, inilah karakter orang-orang yang beriman, di mana ketika dia memandang kehidupan itu penuh dengan ujian, ya, penuh dengan kesulitan, tetapi dia memandang semuanya itu dengan kemudahan. Karena memang Allah memberikan mindset kepada kita, pandanglah dengan kemudahan. Sehingga karakter orang beriman itu adalah karakter orang yang bertawakal, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, mengembalikan segala sesuatu urusannya itu hanya kepada Allah. Sehingga Allah menceritakan bagaimana seorang yang bertawakal itu berdoa di surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Di situ Allah menceritakan sebuah doa, Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Tuhan kami hanya bertawakal kepadamu, dan hanya kepada Engkau lah kami bertobat, dan hanya kepada Engkau lah kami kembali. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian di ayat yang lain, di surat An-Nisa ayat 19, ya, ini sering kita jumpai, ya, kalau kita mungkin nonton hobi nonton sinetron, ya, terutama ibu-ibu, ya, sempat ada beberapa sinetron yang masih dalam ingatan saya, seperti tukang bubur naik haji, kemudian di Trans TV itu seperti suami-suami takut istri, ya, atau mungkin beberapa sinetron yang lain. Dalam jalan cerita itu kan diceritakan yang intinya bagaimana ada seorang suami atau seorang istri yang nggak suka dengan karakter atau sifat pasangannya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran untuk masalah ini. Jadi di dalam surat An-Nisa 19 itu kan bercerita tentang pernikahan, bagaimana mengelola rumah tangga itu. Makanya Allah mengatakan di surat An-Nisa ayat 19, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'allahu fihi khairan katsira. Jika kamu tidak menyukai sifat atau karakter dari istrimu atau dari pasanganmu, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Jadi Allah mengatakan bisa jadi kamu membenci istrimu atau suamimu karena sifatnya enggak baik menurut kamu, maka bisa jadi kamu mendapatkan kebaikan di situ. Nah, berkaitan dengan surat An-Nisa 19 ini ada sebuah kisah yang cukup menarik tentang Ibnu Umar. Ibnu Umar itu putranya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dan Ibnu Umar ini ulamanya para sahabat, ya. Jadi dia termasuk ulamanya para sahabat di zaman itu, sering dijadikan tempat bertanya, sering dijadikan tempat rujukan, bertanya tentang hukum-hukum agama ini. Nah, suatu ketika Ibnu Umar ini kan nggak cocok sama istrinya, sehingga mereka sempat beradu mulut dan sebagainya lah. Akhirnya Ibnu Umar keluar dari rumahnya, dia menuju ke Masjid Nabawi. Jadi para sahabat terdahulu itu kalau misalnya hatinya sedang gak enak, kalau nongkrongnya di masjid.
Nah kebetulan di masjid itu banyak para sahabat yang membaca Al-Quran, ada yang menghafalkan Al-Quran, ada juga yang berzikir. Kebetulan di sebelah Ibnu Umar ini ada seseorang yang membaca, ya, membaca, dan kebetulan yang dibaca itu adalah surat An-Nisa ayat 19. Ketika Ibnu Umar mendengar ini, seakan-akan dia merasa ayat ini baru pertama kali diturunkan. Kenapa? Karena dia merasa ayat ini ditujukan oleh Allah untuknya. Karena dia baru saja bersih tegang dengan istrinya, sehingga akhirnya dia keluar dari rumah menuju Masjid Nabawi. Akhirnya dia menyadari ketika Allah berfirman, ya, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alahu fihi khairan katsira. Jika kamu tidak menyukai dari sifat atau karakter dari pasanganmu, maka bersabarlah, bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Nah, ketika ini Ibnu Umar mendengar ini, akhirnya apa? Dia menyadari, akhirnya dia pun pulang. Dan akhirnya dia bersabar. Dia bersabar menerima ini. Karena apa? Dia yakin ketika Allah menjodohkan dirinya dengan seseorang, pasti itu adalah pasangan yang terbaik untuk dirinya. Walaupun dia melihat pasangannya itu mempunyai banyak kekurangan, pasti adalah untuk jodohnya. Sehingga akhirnya apa? Ibnu Umar pun bersabar, dan akhirnya apa? Allah memberikan kebaikan. Salah satu putra dari Ibnu Umar yang bernama Salim dijadikan oleh Allah seorang ulama besar di zaman tabi'in. Berkaitan dengan Ibnu Umar, ayahnya Ibnu Umar seperti Umar bin Khattab juga demikian. Suatu ketika itu pernah didatangi oleh salah satu penduduknya. Waktu itu Umar bin Khattab menjabat Amirul Mukminin sebagai khalifah. Ada seorang penduduknya itu mau datang ke rumahnya Umar bin Khattab, mau curhat tentang kelakuan istrinya. Tapi dia kaget ketika mau mengetuk pintu, dia mendengar di dalam rumah Umar bin Khattab lagi dimarahi oleh istrinya. Dan tampaknya Umar bin Khattab ini diam saja waktu istrinya ngomel-ngomel gak karuan itu. Dan setelah itu akhirnya apa? Penduduknya tadi, penduduk dari Umar bin Khattab itu gak jadi masuk, akhirnya pulang. Ternyata Umar tahu. Akhirnya dipanggil, kenapa kamu kesini? Kenapa kamu kembali? Terus laki-laki itu mengatakan, wahai Umar, sesungguhnya saya itu mau curhat, menceritakan perangnya istriku. Tapi ternyata ketika aku datang ke sini, aku mendapati engkau malah juga mendapatkan apa yang aku alami. Engkau malah juga dimarahi oleh istrimu. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, ketahuilah, walaupun istriku marah-marah kepadaku, tapi sesungguhnya dia mempunyai banyak jasa, mempunyai manfaat yang besar untukku. Dia yang telah melahirkan anakku, dia juga yang telah mendidik anakku, dia yang terus mengurus keperluan hidupku, mencucikan bajuku, memasak untukku, menyediakan makanan untukku. Dan tentunya dia mempunyai banyak tugas yang tidak mungkin aku bisa lakukan, sehingga aku merasa dia mempunyai banyak jasa untukku. Maka ketika dia marah, maka aku pun hanya mendengarkannya. Inilah ma'asyiral muslimin, contoh ketika kita ini kadang-kadang sering merasa gimana ya, ditakdirkan oleh Allah berjodoh dengan seseorang yang mungkin karakternya nggak sesuai dengan kita, tetapi Allah memberikan mindset positif kepada kita melalui surat An-Nisa ayat 19 ini. Jangan dikira dibalik sesuatu yang tidak kamu senangi di balik pasanganmu, pasti Allah memberikan hikmah yang besar. Dan ternyata banyak sekali hikmah-hikmah yang dapat kita dapatkan kalau kita mau bersabar. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman. Ayat ini juga sering kita baca, kita dengarkan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Di situ Allah mengatakan bahwasanya walaupun hidup ini tidak mudah, walaupun hidup ini banyak rintangan, banyak kesulitan,
Tetapi Allah mengatakan di balik rintangan, di balik kesulitan itu mengandung kemudahan. Dan setiap satu kesulitan diiringi dengan kemudahan. Oleh karena itu, dengan ayat ini seakan-akan Allah itu memberikan harapan kepada kita. Jangan pernah berputus asa. Terutama jangan pernah berputus asa kepada rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bagi orang-orang yang merasa dosanya menumpuk, ya, bahkan dia merasa dirinya sudah tidak mendapatkan apa-apa di dunia ini, Allah melarang. Contoh misalnya di surat Az-Zumar di ayat yang ke-53, Allah itu berfirman, berkata kepada orang-orang yang merasa dirinya banyak dosa, yang merasa dirinya banyak maksiat, dan merasa dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Allah mengatakan begini, la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu wal ghafurur rahim. Janganlah engkau sekali-sekali berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sungguh Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, setinggi apapun permasalahan yang kita hadapi, sesulit apapun kesulitan yang menghadang, ya, pasti jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa pola pikir kita harus ditata dengan baik. Mindset kita harus dirubah. Yang awalnya negatif menjadi mindset pola pikir yang positif. Sehingga Allah pun menghendaki orang-orang yang mempunyai pola pikir positif akan lahir dari hati yang bersih, dari hati yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ketika Allah mengajarkan kepada kita tentang mindset positif, berpikir positif ini, maka Allah tidak pernah menerima prasangka. Makanya kalau ada orang berprasangka buruk, suudzon kepada manusia, itu saja sudah dianggap sebagai perbuatan dosa. Apalagi kalau dia mempunyai prasangka yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan prasangkanya Allah itu tergantung prasangka seorang hamba kepada Rabb-Nya. Kalau kita ini memandang Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha menebarkan kasih sayang rahmat-Nya, maka Allah pasti akan memberikan kita sesuatu yang lebih dari itu karena dengan prasangka hamba-Nya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sebagai penutup, Rasulullah SAW pernah menyampaikan, sesungguhnya Allah menurunkan 2 surat yang agung. 2 surat ini sebelumnya untuk umat-umat sebelum Muhammad belum pernah diturunkan. Tetapi khusus untuk Muhammad ini, 2 surat yang agung ini diturunkan. 2 surat itu adalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Di situ kalau kita mempelajari tafsirnya, intinya Allah itu memberikan pelajaran kepada kita, ya, untuk senantiasa membentengi diri kita agar senantiasa terhindar dari pola pikir yang negatif. Dari pola pikir yang negatif ini, dengan perlindungan kepada Allah, maka akhirnya menghasilkan pola pikir yang positif. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita di surat Al-Falaq, "Qul a'udzu birabbil falaq." Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan di waktu subuh. Ya. Kemudian di ayat yang keempat, berlindung dari apa? Yaitu wa min syarrin nafasati fil 'uqad, yaitu dari kejahatan penyihir yang meniapkan buhul kepada manusia. Jadi surat Al-Falaq ini adalah sebagai perisai doa perlindungan kepada Allah dari gangguan tukang-tukang sihir. Tetapi yang menarik, kalau surat Al-Falaq ini kita berlindung kepada Allah dari 1 penyebab, sedangkan surat An-Nas kita berlindung kepada Allah dari 3 hal. Dan 3 hal ini sifatnya internal. Kalau surat Al-Falaq tadi itu kita berlindung dari faktor eksternal, maka di surat An-Nas ini kita berlindung dari faktor internal.
Makanya kita awali dengan kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas ya. Nah, apa yang menyebabkan seseorang itu terganggu? Kata para ulama disebutkan oleh Allah min syarril waswasil khannas, dari kejahatan setan yang membisikkan, dari kejahatan setan yang bersembunyi di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, di mana setan itu membisikkan berupa kejahatan, pola pikir negatif ke dalam jiwa manusia, ke dalam pola pikir manusia. Minal jinnati wan nas, setan dari golongan jin dan manusia. Jadi setan itu adalah nama sifat, setan itu nama sifat, dan setan itu bisa berupa jin dan manusia. Makanya kadang-kadang kalau ada seseorang dia melakukan perbuatan setan, ya salah satunya memprovokasi ya. Kemudian dia mengajak seseorang itu berbuat kepada kejahatan dan kejelekan, atau mempengaruhi dengan melakukan penceritaan yang tidak baik, maka dia digolongkan sebagai setan dari golongan manusia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kalau surat Al-Falaq tadi kita hanya berlindung dari satu sebab yang eksternal, maka surat An-Nas ini kita berlindung dari sebab dari internal diri kita. Kenapa kita berlindung kepada Allah ya, sampai 3 kali? Karena itu sebagai upaya yang sangat berat agar kita melindungi diri kita ini dari faktor internal. Internalnya apa? Dari bisikan hati. Kata khannas itu artinya adalah yang sering menyebabkan kita ini berpikiran buruk. Khannas itu yang menyebabkan sering kita ini berprasangka tidak baik kepada orang lain, atau mungkin kita mempunyai prasangka yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Khannas itu yang menyebabkan memandang pasangan hidup kita, seorang suami memandang istrinya itu gono apike. Sebaliknya, khannas itu bisa menyebabkan seorang suami memandang istrinya itu penuh dengan kekurangan. Dan khannas itu menjadikan seseorang itu mungkin sulit untuk memaafkan, mempunyai ego yang tinggi. Khannas itu mungkin bisa menumbuhkan seseorang itu menjadi orang yang sombong, tinggi hati, sulit untuk menerima nasihat dan sebagainya. Sehingga ma'asyiral muslimin, para ulama pun memberikan sebuah kesimpulan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Falaq dan An-Nas ini, para ulama mengatakan senjata terbesar setan adalah untuk merusak pikiran manusia. Sehingga pikiran itu akhirnya apa? Menjadikan manusia itu suka bersuudzon. Ada yang sulit untuk memaafkan. Ada orang yang senantiasa sombong dengan ilmunya. Ada banyak begitu orang yang meremehkan orang lain. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita sebuah upaya untuk melindungi diri kita dari bisikan-bisikan itu. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu berlindung ya Allah, kami berlindung kepadamu dari bisikan setan yang bersembunyi di dalam hati kami, yang membisikkan kejahatan dalam dada manusia. Dan akhirnya kita menjadi mengerti bahwa ternyata salah satu semangat agama ini yang Allah ajarkan kepada kita adalah mengajak kita untuk memberikan mindset yang positif, mengajak kita untuk senantiasa memberikan pola pikir yang positif. Segala sesuatu yang tidak baik kita hilangkan, kita hindari, kita jadikan sebagai mindset yang positif. Oleh karena itu, barangkali ada di antara kita yang saat ini mungkin sering berprasangka negatif, berprasangka buruk, maka ketahuilah itu mungkin karena faktor internal, dan banyak-banyaklah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan membaca doa perlindungan yang diajarkan oleh Allah dengan diturunkannya surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Karena sesungguhnya manusia itu adalah manusia yang lemah, yang tidak mempunyai daya dan kekuatan, tetapi hanya Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Maka sebaik-baik perlindungan hanya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa juga kita memohon petunjuk pada Allah, senantiasa diberikan istiqamah dalam menjalankan ketaatan ibadah. Dan kita juga memohon Allah menggenggamkan diri kita kepada
iman dan Islam ini hingga akhir kehidupan kita di akhir dunia ini, dan menjadikan kita menjadi orang-orang mendapatkan husnul khotimah. Demikian ma'asyiral muslimin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.